Mungkin kita mulai lagi sambil menunggu yang lain, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala kulli hal. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya kelas B ini dari farmasi. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam hari ini, ya, yang ngantuk, ya silakan siapkan kopinya. Kita akan mendalami kembali terkait ibadah haji. Mungkin sejak kecil kita sudah dikenalkan ya dengan ibadah haji, bahkan sudah menjalankan manasik haji. Mungkin poin di sini karena tingkatnya sudah maha ya, mahasiswa, bukan siswa lagi. Tentu yang lebih substantif, ya, yang lebih urgent adalah memahami ibrohnya ya, pelajarannya, maknanya, hikmahnya dari kita menjalankan ibadah haji, ya, sehingga kita memiliki semangat, kemampuan ya, untuk berusaha semaksimal mungkin menyempurnakan atau mengkafahkan keislaman kita dengan menjalankan seluruh arkanul Islam, itu terutama haji ya, yang sangat berbeda persyaratannya dibanding ibadah yang lain, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, maupun aspek kesiapan diri. Oke, sebelumnya dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini nanti diawali dari presentasi mahasiswa, ya, kemudian diskusi. Ya, bagi kelompok lain yang tidak bertugas, dimohon menyampaikan pandangan, pendapat, ataupun pertanyaan kepada kelompok presentasi, ya, perwakilan kelompok. Dan jangan lupa untuk absensi di Edu, ya, maksimal pukul 9 malam. Saya kira itu bisa segera dimulai, silakan. Izin masuk nih Pak, Punten. Ye, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Adi Hamid Fuadi selaku dosen mata kuliah AIK pada malam hari ini serta teman-temanku yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hakikat dan sejarah haji pada malam hari ini. Sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Rafail Halimurti, ada Prima Ramadan, Rozaan Fathul Yafi, dan saya Faza Fikri Madani. Poin-poin yang akan kami bahas pada malam hari ini yaitu hakikat dan sejarah haji, kriteria haji mabrur, mengkaji hikmah haji dalam berbagai aspek, dan menemukan nilai spiritual haji bagi kehidupan sosial. Hakikat haji. Haji adalah suatu tindakan mujahadah atau upaya jiwa yang sungguh-sungguh untuk memperoleh penyaksian. Haji juga merupakan ibadah yang meliputi beberapa ritual atau lebih dikenal sebutan manasik. Haji merupakan sebuah peringatan
untuk mengingat perjalanan manusia yang dilakukan oleh Bapak dari semua manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, ketika diturunkan ke bumi setelah melakukan kesalahan dengan melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sejarah haji. Sejarah haji mencakup periode yang dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim, melalui dibentuknya ritus haji Islam oleh Nabi Muhammad, hingga haji saat ini ketika jutaan umat Islam melakukan ziarah mereka setiap tahunnya. Dalam tradisi Islam, ziarah diperkenalkan pada masa Nabi Ibrahim. Atas perintah Allah, dia membangun Ka'bah yang menjadi tujuan ziarah, dan bagi umat Islam, Ka'bah merupakan pusat kiblat mereka. Syarat syah haji mabrur. Yang pertama ada tawaf, yakni mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali melawan arah jarum jam. Tawaf adalah simbol bahwa alam ini tidak berhenti bergerak. Ini dilambangkan dengan mengelilingi Ka'bah. Selanjutnya ada melontar jumrah, sebuah ibadah yang didasarkan kepada perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam yang melempar setan ketika ia ingin menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada sa'i, itu berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Hal ini dilakukan ketika Siti Hajar sangat membutuhkan air di padang yang tandus. Dan selanjutnya ada wukuf di padang Arafah. Dalam Islam di daerah inilah dipertemukannya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, yang kemudian melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai gitu ngomong. Selanjutnya kriteria haji mabrur. Haji mabrur adalah ibadah haji. Haji mabrur adalah ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan dampak positif kepada pelakunya. Berikut adalah beberapa kriteria haji mabrur. Yang pertama ada niat ikhlas. Melaksanakan haji semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk pamer atau mendapatkan pujian dari orang lain. Yang kedua, pelaksanaan sesuai sunnah. Menjalankan semua rukun dan wajib haji sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Yang ketiga, menghindari larangan. Menjauhi segala larangan selama melaksanakan ibadah haji, seperti tidak berkata kotor, tidak bertengkar, dan tidak berbuat maksiat. Yang selanjutnya ada menjaga akhlak dan adab, memperbaiki diri dan menjaga akhlak selama di tanah suci dan setelah kembali ke tanah air. Selanjutnya, menunaikan hak-hak orang lain, yaitu seperti melunasi hutang, meminta maaf, dan berdamai dengan orang lain sebelum berangkat haji. Yang selanjutnya, menunjukkan perubahan positif. Setelah kembali dari haji, menunjukkan perubahan yang lebih baik dalam ibadah dan akhlak. Yang selanjutnya, istiqomah dalam ibadah, yaitu tetap konsisten dalam menjalankan ibadah wajib dan sunnah setelah melakukan haji. Untuk poin selanjutnya yaitu hikmah haji dalam berbagai aspek. Yang pertama ada aspek spiritual, yang yang ke satu yaitu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ibadah haji, seorang muslim merasakan kedekatan yang lebih intim dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai ritual seperti tawaf, sa'i, dan wukuf di Arafah adalah momen-momen yang memperdalam rasa tawakal dan keimanan. Kedua yaitu penyucian diri. Ibadah haji merupakan sarana untuk mensucikan diri dari dosa-dosa. Setelah melaksanakan haji,
seorang muslim diharapkan kembali ke dalam seperti bayi yang baru lahir, bersih dari dosa. Untuk aspek yang kedua yaitu aspek sosial. Poin pertama untuk persamaan dan persatuan umat. Haji mengajarkan persamaan di antara semua manusia tanpa memandang ras, warna kulit, atau status sosial. Semua jemaah haji mengenakan pakaian ihram yang sama, menunjukkan persamaan dan persatuan. Menjalankan ibadah haji, para jemaah berasal dari berbagai negara dan budaya yang memerlukan toleransi dan kebersamaan dalam menjalankan ritual bersama. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi lokal. Pelaksanaan ibadah haji membawa dampak positif bagi perekonomian lokal, terutama di Mekah dan Madinah. Banyak jamaah yang membeli oleh-oleh dan menggunakan jasa lokal sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. 2. Keberkahan rizki. Keyakinan bahwa dengan menunaikan haji, Allah akan memberikan keberkahan dan kelapangan rezeki setelah kembali ke tanah air. Dan yang terakhir ada aspek psikologis. Yang pertama, ketenangan batin. Ibadah haji memberikan ketenangan batin dan kebahagiaan yang mendalam bagi para jamaah. Proses bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Dan yang kedua, perubahan sikap dan perilaku. Setelah melaksanakan haji, banyak jamaah yang mengalami perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Mereka cenderung lebih sabar, ikhlas, dan berbuat baik kepada sesama. Selanjutnya, nilai spiritual haji bagi kehidupan sosial. Yang pertama, penguatan keimanan dan ketakwaan. Haji memperkuat keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Pengalaman spiritual yang mendalam selama haji meningkatkan kesadaran akan kebesaran Allah dan memperkuat komitmen untuk menjalankan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peningkatan solidaritas dan kepedulian sosial. Pengalaman bersama dalam menjalankan ibadah haji meningkatkan rasa solidaritas dan kepedulian sosial di antara jamaah. Mereka belajar untuk saling membantu, menghormati, dan peduli satu sama lain, yang dapat diterapkan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Selanjutnya ada pembentukan karakter yang lebih baik, yaitu ibadah haji mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Nilai-nilai ini membentuk karakter yang lebih baik yang dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial seperti bekerja, berinteraksi dengan tetangga, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Selanjutnya ada motivasi untuk berbuat baik. Setelah menjalankan haji, banyak jamaah yang termotivasi untuk lebih aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Mereka lebih bersemangat untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, membantu sesama, dan menyebarkan kebaikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada yang perlu ditanyakan, silakan. Kami membuka 10 pertanyaan pada malam hari ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Izin menjawab punya Mas Ibnu. Pertanyaannya, apakah jamaah haji yang meninggal di Madinah sebelum melaksanakan haji mendapatkan pahala haji? Jelaskan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa setiap amal perbuatan manusia dihitung berdasarkan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, jika seseorang telah berniat dan berusaha untuk melaksanakan ibadah haji tetapi meninggal dunia sebelum sempat melaksanakannya, insya Allah orang tersebut akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Gimana Mas Ibnu? Oke, oke, terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nanda, apa itu masa tunggu haji dan berapa lama? Untuk masa tunggu haji adalah waktu yang harus ditunggu sebelum bisa menunaikan ibadah haji. Masa tunggu haji di Indonesia bervariasi tergantung dari beberapa faktor seperti usia, daftar, provinsi asal, dan kuota haji tahunan. Untuk calon jemaah yang mendaftar pada tahun 2024, estimasi masa tunggu haji reguler di Indonesia berkisar antara 11 sampai 47 tahun. Perkiraan keberangkatan bagi mereka yang mendaftar pada tahun 2024 adalah antara tahun 2035 sampai tahun 2071. Lama waktu tunggu haji berbeda-beda di setiap provinsi. Misalnya pada tahun 2024, Sulawesi Utara memiliki waktu tunggu tercepat yaitu 16 tahun, sedangkan Kalimantan Selatan memiliki waktu tunggu terlama yaitu 38 tahun. Begitu Mbak Anda. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Fioni Rahma Oktaviani. Dalam tradisi Islam, bagaimana narasi tentang Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail sebagai simbol pengorbanan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala menciptakan ritual haji yang kita kenal sekarang. Jadi dulu dalam narasinya tentang Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail yaitu Allah menguji iman Nabi Ibrahim dengan perintah menyembelih putranya Nabi Ismail, dan tanpa ragu Nabi Ibrahim siap melaksanakan perintah Allah. Nabi Ismail pun dengan ikhlas menerima takdirnya. Pada akhirnya Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba sebagai kurban. Yang selanjutnya tentang Siti Hajar dan Siti Hajar. Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, menunjukkan kesabaran luar biasa saat ditinggal di Mekah yang tandus bersama Nabi Ismail bayi, yaitu doa Siti Hajar dikabulkan, muncul mata air Zam-Zam yang menjadi sumber kehidupan di tengah padang pasir tersebut. Keluarga Ibrahim menjadi simbol keteguhan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang perlu kita contoh, ritual haji merupakan upaya umat Islam untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan keluarganya, yaitu setiap tahapan haji mengandung makna mendalam terkait pengorbanan, kesabaran, dan ketundukan kepada Allah. Haji menyatukan umat Islam dari berbagai penjuru dunia dan satu tujuan dan ritual. Kisah Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk senantiasa berkorban, sabar, dan tunduk kepada Allah. Ritual haji sebagai wujud nyata dari pengalaman nilai-nilai tersebut. Bagaimana Mbak Fioni? Ya, terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Safana Herunisa tentang mengapa ibadah haji dianggap sebagai puncak ibadah seorang muslim dan bagaimana sejarah pelaksanaannya menunjukkan perkembangan umat Islam dari masa ke masa. Yang pertama, mengapa ibadah haji dianggap sebagai puncak ibadah seorang muslim? Karena haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Pelaksanaan haji menjadi bukti keimanan dan ketaatan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, totalitas dalam pengertian haji melibatkan berbagai macam ibadah dalam satu rangkaian perjalanan spiritual, mulai dari ihram, tawaf, sa'i hingga wukuf di Arafah. Semua ibadah ini menunjukkan pengabdian seorang muslim yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menandakan ibadah haji sebagai puncak ibadah seorang muslim. Lalu haji membutuhkan persiapan fisik, mental, dan finansial yang cukup besar. Seorang muslim harus rela meninggalkan keluarganya, pekerjaan, dan kenyamanan hidup sementara untuk melaksanakan ibadah haji dan yang disebut sebagai pengorbanan. Haji sebagai pemurnian jiwa. Haji diharapkan dapat memurnikan jiwa dari dosa dan mengembalikan seseorang pada fitrahnya. Sebagai seorang muslim, proses perjalanan haji yang menjaga dan penuh makna diharapkan dapat memberikan pengalaman spiritual yang mendalam. Itu merupakan alasan mengapa ibadah haji dianggap sebagai puncak ibadah seorang muslim. Lalu bagaimana sejarah pelaksanaannya menunjukkan perkembangan umat Islam dari masa ke masa. Dari dulu, pertama dari masa Nabi Muhammad SAW dimulai sebagai ibadah individu, kemudian kewajiban bagi umat Islam yang mampu.
Selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin, pelaksanaan haji semakin teratur dan terorganisir. Dan pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, haji menjadi pusat perhatian dan kegiatan keagamaan yang besar. Masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, haji menjadi pusat perhatian dan kegiatan yang besar. Masa kekuasaan Islam di Spanyol, jamaah haji dari Eropa mulai berdatangan. Dan pada sekarang masa modern memudahkan transportasi dan komunikasi yang lebih mudah dalam pelaksanaan haji. Lalu perkembangan umat Islam melalui haji, yaitu haji menjadi sarana untuk mempelajari dan mendalami ajaran Islam, interaksi antara jamaah dari berbagai negara, memperkaya budaya dan pengetahuan, serta haji memberikan dampak positif pada perekonomian daerah sekitar seperti Makkah dan Madinah. Dan haji terus menjadi simbol persatuan umat Islam di seluruh dunia. Bagaimana Mbak Savana? Cukup, terima kasih. Izin Ya, menjawab, punya Mbak Talita, apakah nilai mabrur dapat diukur secara objektif atau hanya Allah yang mengetahuinya? Nilai mabrur dari ibadah haji memang merupakan sesuatu yang sangat istimewa dan berharga dalam pandangan Islam. Secara umum, haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghasilkan perubahan positif dalam perilaku dan kehidupan seseorang setelah melaksanakan ibadah haji. Menurut pengukuran secara objektif, yang pertama perubahan perilaku. Salah satu tanda dari haji yang mabrur adalah perubahan positif dalam perilaku seseorang. Misalnya menjadi lebih taat beribadah, lebih jujur, lebih dermawan, dan lebih menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Yang kedua, kepatuhan terhadap rukun dan wajib haji. Secara syariat, melaksanakan rukun dan wajib haji yang sempurna juga menjadi indikator dari haji yang mabrur. Ini termasuk melaksanakan semua ritual haji dengan benar, seperti ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan lain-lain. Dan yang ketiga, menghindari perbuatan dosa. Jamaah haji yang mabrur akan berusaha menghindari perbuatan dosa dan maksiat baik selama di tanah suci maupun setelah kembali ke tanah air. Namun, meskipun ada tanda-tanda yang dapat diamati secara lahiriah, pada akhirnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apakah suatu haji diterima sebagai haji mabrur atau tidak. Hal ini karena Allah yang Maha mengetahui niat dan keikhlasan setiap hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya, dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Jadi, nilai mabrur dari haji tidak dapat diukur sepenuhnya secara objektif oleh manusia. Meskipun ada tanda-tanda lahiriah yang dapat menjadi indikasi, pada akhirnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sejauh mana keikhlasan dan penerimaan ibadah haji seseorang. Oleh karena itu, setiap muslim dianjurkan untuk selalu berusaha memperbaiki diri dan niat dalam beribadah serta memohon kepada Allah agar ibadah mereka diterima dan diberkahi. Bagaimana Mbak Talita? Terima kasih. Jadi, Pertanyaan dari Yuli Anum tentang bagaimana pelaksanaan haji berubah dari masa Nabi Muhammad hingga era globalisasi, terutama dengan adanya kemajuan transportasi dan teknologi. Perkembangan haji di masa lalu cukup berbeda dengan haji saat ini. Pada masa lalu, haji adalah perjalanan yang berat dan membutuhkan waktu yang lama. Muslim yang ingin melakukan haji harus berangkat dari rumah dengan bekal yang cukup dan harus menempuh perjalanan yang panjang dan berbahaya. Pada masa lalu, transportasi yang digunakan untuk perjalanan haji sangat terbatas, sehingga Muslim harus berjalan kaki atau menaiki unta untuk sampai ke Mekah.
Ini membuat perjalanan haji menjadi sangat melelahkan dan beresiko, terutama bagi jamaah yang berasal dari wilayah yang jauh. Penginapan juga sangat terbatas pada masa lalu. Jamaah harus mencari tempat untuk menginap di sekitar kota yang seringkali tidak memiliki fasilitas yang cukup. Beberapa jamaah haji bahkan harus menginap di tenda yang dibawa dari rumah. Namun dengan berkembangnya teknologi dan globalisasi, perjalanan haji menjadi lebih mudah dan nyaman. Transportasi yang digunakan saat ini sangat berkembang, sehingga Muslim dapat dengan mudah sampai ke Mekah dengan menggunakan pesawat atau kendaraan lainnya. Namun, dengan meningkatnya jumlah jamaah haji setiap tahun, menimbulkan beberapa masalah seperti kapasitas yang tidak mencukupi dan masalah kesehatan. Pemerintah selalu berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan meningkatkan kapasitas dan fasilitas yang ada serta meningkatkan sistem manajemen haji. Meskipun perkembangan haji berubah sepanjang masa, makna spiritual dan haji tetap sama, yaitu untuk menghormati Allah dan mengingatkan diri kita akan kebesarannya. Sejarah haji mengajarkan kita bahwa haji bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang akan meninggalkan kesan yang abadi di dalam diri kita. Bagaimana Mbak Yulianum dapat dipahami? Ya, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Mari Abdurrahman. Jika seseorang ganti gender, apakah tetap sah untuk melakukan haji? Mayoritas ulama berpendapat ibadah haji harus sesuai dengan jenis kelamin biologis seseorang. Jika laki-laki ya laki-laki, bukan laki-laki menjadi perempuan. Dan Islam menjadi salah satu agama yang menentang adanya transgender. Dan hal ini mungkin masih sangat sensitif, mungkin nanti bisa dibahas sama Pak Adi. Jadi kalau menurut saya, kalau misal dalam pandangan Islam, kayaknya nggak boleh Mas Mari. Kalau misal seseorang ganti gender habis itu berangkat haji. Mungkin cukup itu Mas Mari gimana? Baik Mas Wasya, terima kasih. Ya, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Rizky Fadila Utami, bagaimana hikmah wukuf di Arafah mencerminkan pengampunan dosa dan kesempatan untuk memulai kehidupan baru, dan bagaimana nilai ini dapat diterapkan dalam kehidupan sosial. Jawabannya, wukuf di Arafah adalah puncak ibadah haji di mana jemaah berdiam diri untuk berdoa, introspeksi, dan memohon ampunan kepada Allah. Allah menjanjikan pengampunan bagi jamaah yang tulus dalam memohon ampunan selama wukuf. Momen ini mencerminkan kesempatan untuk memulai hidup baru yang bersih dari dosa. Dalam kehidupan sosial, nilai ini mengajarkan pentingnya memaafkan dan memberikan kesempatan kedua bagi orang lain. Masyarakat yang saling memaafkan dan tidak menyimpan dendam akan menjadi lebih harmonis. Misalnya, seorang yang memahami hikmah wukuf di Arafah akan lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain dan menghindari konflik dalam interaksi sehari-hari. Begitu Mbak Kiki. Oke, makasih.
izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Khairina. Bagaimana pandangan mazhab fikih mengenai konsep pengulangan haji bagi individu yang sudah menunaikannya sekali? Dan bagaimana hal ini terkait dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam? Mayoritas mazhab fikih tidak mewajibkan pengulangan haji. Seperti mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i berpendapat bahwa haji hanya wajib sekali seumur hidup. Pengulangan haji lebih bersifat sunnah atau anjuran, terutama jika didasari oleh niat yang baik, seperti ingin mendekatkan diri kepada Allah dan ingin beribadah lebih. Selanjutnya, kaitannya dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Islam mengajarkan keadilan dalam segala hal, termasuk kesempatan untuk beribadah. Dengan tidak mewajibkan pengulangan haji, setiap individu yang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup. Ini menghindari beban yang tidak perlu sebagian orang dan memberikan kesempatan bagi orang yang belum pernah menunaikannya. Islam mengajarkan keseimbangan antara ibadah dan kehidupan dunia. Mengulang haji secara terus-menerus tanpa memperhatikan tanggung jawab dunia wilayahnya seperti keluarga, pekerja, dan masyarakat dapat mengganggu keseimbangan hidup. Jadi kesimpulannya dalam mazhab para ulama fikih, haji kalau sudah melaksanakan kewajibannya sekali dalam seumur hidup, sudah tidak ada kewajiban lagi. Namun, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dengan matang, terutama dalam konteks keadilan sosial, pengulangan haji, Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan membantu sesama. Oleh karena itu, sebelum memutuskan mengulang haji, sebaiknya kita mempertimbangkan juga kebutuhan orang lain yang belum pernah menunaikan ibadah haji. Bagaimana Mbak Nur Khairina? Iya, baik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian Mbak presentasi dari kami. Dan bagi teman-teman yang belum dijawab pertanyaannya, karena kami membuka 10, jadi kami jawab 10. Bagaimana Pak? Mungkin bisa ditutup, kenapa dilanjutkan? Silakan. Untuk presentasi ditutup, presentasi kelompok. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dan diskusi pada malam hari ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Saya kira sangat baik. Juga pertanyaannya banyak. Ini menandakan bahwa kelas ini hidup ya. Dan saya kira jawaban sudah sudah cukup ya. Tadi mungkin terkait ibadah bagi transgender ya ataupun bagi LGBT. Di sini tentu ada dua hukum ya. Kalau kita mengacu pada kaidah fikih, pertama, apakah pergantian gender tersebut dengan kesadaran atau tidak dengan kesadaran, atau karena penyakit ya, penyakit jadi dia tidak melakukannya dengan sengaja. Pertama tentu jika dilakukan dengan kesadaran penuh, sengaja ya karena memang tidak puas menjadi laki-laki kemudian jadi perempuan atau tidak puas menjadi perempuan kemudian menjadi laki-laki, ya tentu ini sudah menyalahi kodrat dan ya, karena hukumnya haram ya tentu ibadah yang diterima adalah ibadah yang sesuai dengan kodratnya ya ketika dia diciptakan. Ya Yohanes inna khalaqnakum min dzakari
wa unsa. Ya, sudah jelas diciptakan kodratnya masing-masing sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Namun yang kedua, ketika gender tersebut pergantian gender tersebut atau transgender tersebut dilakukan di luar kesadarannya ya, karena penyakit atau apa ya, artinya tidak disengaja. Dalam kaidah fikih dikatakan rufi al-qalam ya, diangkatlah pena, artinya tidak dicatat sebagai suatu dosa, dan justru ini menjadi ladang dakwah bagi umat Islam ya, untuk ya bahasanya menyembuhkan gitu. Ini sebenarnya sama ya, dihukumi bagi katakanlah seorang ABK ya, anak berkebutuhan khusus ya, karena di luar kesadarannya dia melakukan kriminal, kejahatan, atau tidak melakukan ibadah, ya itu dihukumi rufi al-qalam tadi, tidak dicatat dianggap sebagai suatu yang di luar kesadarannya dan tidak dianggap sebagai suatu dosa. Bahkan ada yang menghukumi orang seperti ABK itu ahli surga ya, karena segala hal yang dilakukan di luar kesadarannya. Jadi hukumnya tadi ya, secara tegas ada dua, dilakukan dengan penuh kesadaran ya jelas haram, dan ibadahnya ya sesuai dengan kodrat asalnya. Kalau wanita ya beribadah sesuai dengan wanita ya, dan harus kembali sesuai kodratnya. Kecuali jika dilakukan pengembalian ke awal itu kemudian membahayakan keselamatannya, ya itu lain hal ya. Karena itu ada maqasid syariah. Selain hifdzuddin, kita juga harus hifdzun nafs ya, menjaga jiwa, menjaga keselamatan. Itu sifatnya durori atau sifatnya darurat. Dan tentu pemberlakuannya lain. Ya, saya kira tadi sudah cukup banyak ya yang dibahas. Mungkin saya coba ambil sisi hikmahnya ya, terkait tadi hikmah tawaf, tahallul, ya wukuf ya sudah terjawab. Nanti di bawah juga ada nih. Ini perbedaan haji dan umroh ya. Pertama dari waktunya ya, umroh lebih fleksibel ya. Kapanpun bisa dilakukan ya. Berbeda dengan ibadah haji yang hanya boleh dilakukan di bulan Zulhijjah. Dan waktunya juga sudah ditentukan atau tanggalnya. Kemudian rukun umroh juga lebih sederhana, hanya ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Ya, bahkan ketika kita haji bisa berkali-kali melakukan umroh. Ya. Makanya tahallul di sini jangan kemudian kita gunduli lontos ya. Yang penting ada ritual mengurangi atau memotong rambut kita. Sedangkan haji ada tambahan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, bermalam, dan mabit di Mina setelah jumrah. Hukum umroh, hukum asal ya, hukum asalnya sunnah. Sedangkan haji, hukum asalnya wajib bagi yang mampu. Bahkan menjadi haram jika dilakukan dalam keadaan tidak mampu membahayakan keselamatannya, atau biaya haji diperoleh dari sesuatu yang sumbernya tidak halal ya. Disyariatkannya haji ya, Al-Baqarah 208, perintahnya jelas, udhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Artinya menyempurnakan arkanul Islam ya. Selain syahadat, sholat, haji, zakat ya, puasa, dan juga haji. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 208 ya. Dan jangan kamu turuti langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, ini godaan haji bukan hanya bagi mereka yang tidak mampu. Yang mampu pun kemudian
bisa menjadi eman-eman ya, mampu tapi kemudian eman-eman karena biayanya cukup mahal. Kemudian dalam perspektif Muhammadiyah ya, dalam tadi dikatakan bahwa haji adalah salah satu arkanul Islam yang wajib bagi yang mampu, ya, istitoah yang mampu, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Imran 97. Ya. Walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ini juga ada di Al-Hajj ayat 27 dan 28. PPT sudah saya posting ya. Nah, ini tadi juga ada pertanyaan terkait peran ya dari Nabi Adam ya sampai dipertemukannya dengan istrinya ya Hawa. Namun dari seluruh nabi yang terlibat dalam prosesi ya ibadah haji, pembentukan ibadah haji, ada 3 tokoh yang paling sentral sebenarnya, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya punya peran, tapi ini beberapa tempat yang bisa kita kunjungi ya. Ada Al-Haram, ada Nabawi, Al-Aqsa, Makam Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Handak. Ya, dulu terjadinya perang Parit ya, perang Handak. Kemudian Gua Hiro dan ada Jabal Rohmah ya. Nah, itu yang tadi tempat bertemunya Adam dan Hawa. Keutamaan haji mabrur. Ini pernah ditanyakan suila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ditanya, ayul amali afdol, amal apakah yang paling utama? Qala Nabi menjawab, al-imanu billah, percaya kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya. Summa madah, kemudian apa ya Rasul? Qala al-jihadu fillah, jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Ila summa mada ya Rasul, kemudian bertanya lagi, kemudian apa ya Rasul? Qala al-hajj mabrur, yaitu haji yang mabrur. Ana Rasulullah SAW, qala ala umroh ila umroh kafaroh lima bainaha, ya. Bahwa umroh satu dengan umroh yang lain ya menghapuskan dosa di antara keduanya. Ya. Jika setiap tahun kita umroh, antara 2 waktu tersebut diampuni dosanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jasa ilal jannah. Dan haji mabrur tidak lain balasannya adalah al jannah, surga. Muttafaqun alaih. Sama ya duanya. Kemudian ciri mabrur tadi saya kira sudah disampaikan ya. Kemudian di sini ada tambahan dari hadis tadi, qala sallallahu alaihi wasallam, ya, it'amu at-ta'am wa tibul kalam wa fi riwayah Al-Ahmad wal Baihaqi it'amu ta'am wa ifsa'us salam, ya. Termasuk di dalamnya memberi makan dan menyebarkan salam, ya. Pertama yang paling fundamental dalam kita meraih haji mabrur adalah namal a'malu binniat ya. Niat kita itu yang paling fundamental. Karena al-ikhlasu ruhul amal. Karena ikhlas itu ruhnya amal. Memang tidak mudah di era sekarang ya, di era flexing ya. Flexing di sini bukan sekedar flexing harta ya, tapi juga flexing ibadah ya, karena itu bisa menjadi atau menunjukkan status sosial seorang ya. Seorang yang haji berkali-kali umroh itu seakan-akan menjadi sarana flexing ya, tapi dalam hal ibadah. Dan itu tentu dikembalikan kepada ya pelakunya masing-masing ya. Apalagi sekarang eranya medsos ya, sedikit-sedikit diposting itu kembali lagi. Kita tidak bisa mengatakan secara pasti mereka sedang ria atau pamer.
ya, karena mereka sendiri sesungguhnya yang tahu sedang riya atau tidak ya. Kemudian memahami manasik ya, tentu di era yang semakin modern ya. Sekarang sebelum kita berangkat haji ya, bahkan setahun sebelumnya kita sudah mulai ya latihan ya, latihan menunaikan ibadah haji. Bahkan ini sangat memudahkan bagi mereka yang bahkan dari nol ya, belum memahaminya. Melaksanakan rukun wajib dan sunnah haji saat melaksanakan ibadah haji, memperbanyak talbiyah, zikrullah, ya, mengingat Allah, dan membiasakan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, ini kan pesan Nabi ya, membiasakan kita sehari-hari kita ya dengan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bermanfaat ya. Kemudian menjauhi hal-hal yang tidak maslahat, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat kita jauhi. Apalagi ibadah haji ya, waktunya panjang 40 hari. Ya, kalau hajinya sendiri sekitar seminggu sampai 10 hari. Tapi masa menunggu di sana bisa sampai 40 hari. Nah ini kadang mungkin karena apa ya, bingung mau ngapain, kemudian melakukan hal-hal yang tidak maslahat. Ya. Bisa diisi ya, misalnya dengan banyak membaca Al-Quran, ada juga yang kemudian menambah hafalan. Kemudian menggunakan cara dan harta yang halal dan thayyibnya. Jadi sudah di atas memahami manasik haji, mulai dari mikot, ikhram, tawaf, sa'i, wukuf, mabit, jumroh, kurban, tahallul, dan tawaf wada ya, tawaf perpisahan. Hikmah haji pertama adalah sebagai sarana ukhuwah Islamiyah ya. Ya, karena kita di sana dipertemukan dengan seluruh umat Islam ya, menyambung persaudaraan. Ta'aruf ya, kalau dalam tadi Al-Hujurat ya. Ya Yohanes ila khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabail lita'arafu ya. Kita diciptakan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku lita'aruf ya, agar saling mengenal ya. Nah, ini harapannya setelah saling ta'aruf, saling mengenal itu litafahum ya, saling memahami. Dan ta'awun muncul ya, saling tolong-menolong, dan kemudian takaful, saling melindungi ya. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful. Kemudian yang kedua, adanya persamaan derajat ya. Di sana dari berbagai latar belakang sosial, mau rakyat, mau presiden, ya, mengenakan pakaian yang sama, yang sederajat ya, dan perlakuan yang sama ya, perlakuan yang sama ketika dalam ibadah haji. Kemudian ada ini semangat pengorbanan yang menjadi pelajaran yang menjadi sangat penting juga, pengorbanan waktu kita ya, pengorbanan harta kita ya, pengorbanan kesabaran ya. Karena saat haji ujian itu begitu banyak ya, begitu luas ya. Dan ya ini slide yang terakhir, moga-moga sambil jawab beberapa pertanyaan tadi. Pertama, mengapa untuk memanjatkan doa pada Tuhan harus pergi jauh-jauh ke Mekah di Saudi Arabia? Ya, sini kan ibadah mahdoh ya. Ibadah itu ya intinya taqarrub ilallah, agar kita dekat dengan Allah. Lalu kenapa kemudian untuk dekat kepada Allah harus pergi-pergi jauh ke Mekah di Saudi Arabia itu ya? Tentu kita paham bahwa Allah itu ya maha mendengar ya. Dimanapun kita berdoa, walaupun dalam hati, Allah tahu apa yang kita inginkan. Nah, Allah tahu apa yang kita niatkan. Nah, terkait kenapa harus pergi jauh-jauh
ke Mekah, tentu ada beberapa hikmah ya. Tadi selain 3 tadi, ada hikmah silaturahim atau ukhuwah Islamiyah, kemudian ada hikmah aman derajat dan pengorbanan, juga ada hikmah kita diajak bertafakur, ya. Diajak bermuhasabah, merenung tentang perjalanan hidup ini. Jadi tidak sekedar berdoa ya. Kalau sekedar berdoa ya dari manapun Allah Maha mendengar. Bahkan dengan berbisik pun ya. Karena itu akhlak dalam berdoa itu tidak perlu mengeraskan doa kita ya. Mengeraskan doa kita sampai mengganggu orang lain, ya, seakan-akan Tuhan itu budek. Ya, tidak seperti itu ya. Eh, Doa yang pertama adalah tentu ketulusannya ya, ketulusan kita memohon kepada Allah. Kemudian yang kedua secara psikologis, kenapa kita diminta menanggalkan pakaian kita sehari-hari dan diganti dengan pakaian ihram. Ya, tadi ya, ini selaras dengan hikmah kedua yaitu adanya persamaan derajat ya. Ya, yang biasanya kita pakai pakaian kebesaran ya, yang presiden ya pakai pakaian presiden, gubernur pakai pakaian gubernur, ya, polisi pakai pakaian polisi, tentara pakai pakaian tentara, ya minta ditanggalkan ya, dilepas dengan pakaian ihram putih yang sama, yang menggambarkan bahwa kedudukan kita di mata Allah itu sama ya. Seperti kata Nabi ya, kecuali takwanya. Innallaha la yandur ila suwarikum wa ambalikum. Allah tidak akan melihat rupamu dan juga hartamu. Ya, termasuk pakaian tidak akan dilihat. Walakin yandur ila kulubikum wa amalikum. Tapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Ini psikologi kenapa kita diminta menanggalkan pakaian kita sehari-hari. Ya, agar kita menghilangkan juga kebesaran sehari-hari, kejumawan sehari-hari, dan berperilaku sama derajat di mata Allah. Kemudian apa ibro yang bisa kita petik dalam ritual tawaf ya, mengelilingi tadi dikatakan berlawanan dengan arah jarum jam. Dalam tawaf ini ya beberapa sudah jatuh kepada syirik ya. Artinya ketika haji pokok kudu nyum hajar aswad bupiye carane ya sampai membahayakan keselamatan dirinya, sampai mungkin melukai orang ya, tidak mengenakan bagi orang lain karena tentu saat puncak ibadah haji sangat padat. Tapi kemudian kita mengganti dengan melambaikan ya. Seolah-olah dalam buku ini The Wisdom of Life, Komarudin Hidayat dikatakan bahwa kita melambaikan tangan kepada Allah ya. Labbaik Allahumma labbaik ya. Karena kita telah memenuhi panggilan Allah. Ya, panggilan Allah dalam ibadah haji ya. Panggilan Allah itu ada 3 ya. Pertama panggilan sholat ya. Minimal sehari 5 waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang kedua adalah setelah panggilan sholat ada panggilan haji ya, untuk menunaikan haji ke Mekah ya. Yang ketiga tentu adalah panggilan Allah untuk kita pulang ya. Kemudian yang keempat, apa yang kita dapatkan dengan melakukan wukuf di padang Arafah, wukuf berdiam diri. Ya, ini bahkan dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Puncaknya ada di Arafah. Di saat itulah selain kita mendengarkan khutbah wukuf, kita berzikir, melakukan perenungan sebagai gambaran kecil ketika kita nanti di padang mahsyar ya. Kita melakukan perenungan, penyucian diri, pertaubatan yang taubatan nasuha ya, yang sungguh-sungguh
harapannya setelah ibadah haji ya berubah diri kita menjadi jauh lebih baik, jauh bermanfaat bagi orang lain. Dan yang terakhir, apa pesan sosial yang ada dalam ibadah haji? Ya, seluruh ibadah ya itu mengandung dua dimensi, ya, dimensi vertikal hablum minallah dan juga dimensi horizontal hablum minannas atau dimensi sosial. Salat misalnya ya, salat itu kita awali dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram artinya mengharamkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Ya, ketika kita sudah takbir, ya tidak boleh mengucapkan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam sholat. Maka sholat kita akan batal ya. Kemudian jangan lupa sholat diakhiri dengan salam ya. Mengucapkan atau menengok ke kanan dan ke kiri. Salam itu tentu bukan ditujukan untuk Allah. Karena Allah tidak butuh doa keselamatan kita. Tapi justru salam yang kita ucapkan dengan menengok ke kanan dan ke kiri dalam sholat itu untuk sekeliling kita, untuk kanan kita, untuk kiri kita, agar kita bisa mendatangkan atau memberikan rasa aman, keselamatan bagi mereka. Artinya apa? Ya segera berhablum minannas. Ya, karena sholat ini doa. As-sholatu ad-doa. Sholat itu doa. Setelah berdoa ya segera berhablum minannas dengan baik. Puasa juga. Puasa sebagai ibadah yang sangat privat, ibadah yang sangat pribadi, yang sangat hablum minallah, hanya Allah dan kita yang benar-benar tahu kita puasa atau tidak. Tapi puasa diakhiri dengan zakat. Ya. Artinya apa? Diakhiri dengan hablum minannas, dengan kegiatan sosial. Termasuk haji juga, di dalamnya ada ibadah sosial, yaitu perintah kurban. Dan daging kurban itu bukan untuk Allah, tapi untuk manusia, dibagikan. Lagi-lagi ada pesan sosial. Yang kedua tentu tadi ya pesan sosial, pengorbanan kita yang sangat luar biasa. Ya ibarat beberapa saran ulama ketika kita menunaikan ibadah haji, ya siapkan wasiat ya. Siapa tahu kita tidak akan kembali ke tanah air dalam keadaan hidup ya. Bisa karena perjalanan di pesawat, bisa juga karena kejadian di sana ya. Tidak semua yang meninggal karena sudah tua, ada juga yang masih muda juga akhirnya ya memenuhi panggilan Allah ya. Saya kira itu guys ya. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, saya beri waktu 1 menit ya. Kalau tidak ada, kita tutup. Yang belum terjawab 11-12 ya. Bagaimanakah hikmah hukum fi Arafah mencerminkan pengampunan dosa dan kesempatan untuk melihat dan bagaimana nilai ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi saya kira sudah ya, sudah saya sampaikan. Dan ke-12, bagaimana pelaksanaan ini dapat mempengaruhi perekonomian umat baik di tingkat lokal maupun global. Ya, tentu sangat ya. Nah, dibuktikan dengan adanya selain haji plus ada haji furoda. Ya. Itu ya karena bukti konkret bahwa ibadah haji ini mempengaruhi perekonomian umat Islam. Ya. Kalau enggak ya ngapain ada haji plus, ya ngapain ada haji furoda. Ya. Itu salah satunya. Ya bahkan dalam beberapa hal ya tanpa bermaksud suudon atau berburuk sangka, ya, bagi mereka yang tidak suka mengatakan ini sebagai ladang bisnis yang luar biasa.
Ya, bahkan jauh lebih menguntungkan daripada minyak yang mereka punya ya. Ya, minyak yang mereka punya semakin lama akan semakin habis. Tapi justru haji ini semakin lama semakin banyak peminatnya. Bahkan kuotanya selalu ditambah sesuai jumlah penduduknya ya. Seperti Indonesia dapat kuota 2%, ya. Kalau setiap tahun apa jumlah penduduknya bertambah ya kuotanya akan bertambah. Ini kan bukti betapa ini sangat mengangkat perekonomian. Dan tentu kita lihat dari waktu ke waktu, ya Masjidil Haram selalu diperluas. Bahkan bisa jadi nanti seluruh Mekah itu akan menjadi Masjidil Haram ya. Hotel-hotel semakin mundur ya. Ini bukti ya, bukti pengaruh ya dalam kehidupan ekonomi ya, sangat besar ya devisanya. Saya kira itu sudah lewat 1 menit ya, tidak ada eh, yang bertanya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, mudah-mudahan yang dapat kita pelajari malam hari ini lebih kepada hal-hal yang substantif ya. Bagaimana apapun itu ibadah itu seharusnya at-taqarrub ilallah, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kok kita beribadah semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari nilai-nilai yang Allah terapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, berarti ada yang tidak beres dari ibadah kita. Entah niatnya, entah tata caranya, ataupun kekhusyuannya. Demikian, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Izin end meeting ya. Iya, Pak.